Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat
memberikan persembahan yang pertama. Saat pada hidup
yang kau miliki. Bukan dengan barang mana kau membayar dosamu, dengan darah yang mahal. Tiada
pertama 2-3 ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat yang kedua bersama-sama. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sayang sangat. 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sejarah kebangkitan kebangunan rohani itu selalu dimulai yang namanya penolakan. Sejarah perkembangan gereja itu selalu dimulai dari yang namanya penolakan. Kenapa bangsa kita sangat ditolak kali yang namanya kekristenan? Sangat ditolak karena negara kita Indonesia akan mengalami pembangunan kebangkitan rohani yang besar. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya tidak hanya sekedar mulu-mulu mengatakan kita akan menuai 10.000 jiwa, karena itu apa yang terjadi. Ada banyak penglihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, perlu kita harus peka kepada yang namanya suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya, ketika tunas daripada pohon-pohon ara bertumbuh, maka itulah sudah waktunya, kata Tuhan. Artinya apa? Ketika bangsa-bangsa Israel mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu sudah waktunya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tapi sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi yang namanya gejolak yang besar, Bapak Ibu. Di sini kita aman-aman. Coba di Timur Tengah, Bapak Ibu, mencekam Timur Tengah sekarang. Udah ketakutan, orang semua selalu berada semua bersembunyi di bunker-bunker di bawah tanah. Kenapa? Jangan-jangan ada rudal yang nggak nyampe, tiba-tiba macet rudal yang turun jatuh ke bawah, meletus. Dan itu terjadi di negara Arab, di Kuwait terjadi, di tempat rudal dari namanya apa? Dari Iran, begitu ratus rudal, ada yang macet, nggak nyampe, jatuh ke bawah ke daerah pemukiman warga Arab, mati, banyak mati. Mencekam begitu. Dan itu akan terjadi lebih parah daripada itu. Karena firman Tuhan berkata, bangsa akan melawan bangsa. Itulah hari kedatangan Tuhan. Jadi sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan masa-masa tribulasi, masa-masa kegoncangan, akhir zaman, itu betul, itu akan terjadi. Tidak heran zaman sekarang ini banyak sedang orang negara-negara sedang membunyi-bunyikan yang namanya pembangunan bait Allah yang ketiga. Itu berbicara tentang perebutan kekuasaan dunia. Jadi oleh karena itu kita harus peka bahwa pembangunan rohani pasti akan sedang terjadi. Saya tidak membawa kita kepada pemikiran pemikiran buruk tentang keadaan dunia yang semakin bergejolak yang menakutkan, bukan itu. Tetapi saya membawa kita kepada pemikiran bahwa di mana ada terjadi yang namanya kekacauan, terjadi yang namanya masa-masa yang begitu menghancurkan, ini tanda bahwa pembangunan rohani itu akan terjadi. Akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, ketika Saulus muncul, dia setuju karena kematian daripada Stefanus. Stefanus ini adalah yang dipilih para rasul-rasul untuk menggantikan yang namanya pelayanan diakonia. Stefanus ini adalah orang yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Dia seringkali menyampaikan suara kebenaran, lantang ngomongnya, sama seperti Edis TV. Ini mungkin di sini sudah tahu yang namanya channel Edis TV. Lantang kali ngomongnya di media sosial. Bahkan seluruh orang-orang yang berseberangan dengan dia ingin membunuh dia. Dan ini salah satu pemicu di negara kita ini. Makanya akan terjadi lawatan Allah yang begitu besar, penuaian jiwa yang begitu besar. Firman Tuhan berkata, kaum Kedar dan Nebaioth itu akan dimenangkan begitu. Saya sendiri hamba Tuhan tidak tertarik kalau jemaat-jemaat di sini pindah dari gereja ini kemarin, dari sini kemarin. Kadang-kadang aku bilang sama Tuhan secara jujur, Tuhan, ini namanya bukan penuaian, ini nggak betul gitu.
Ini namanya perpindahan gereja. Gak suka sama gembala yang pindah ke sana kemari. Saya bukan menerima yang seperti itu Bapak Ibu. Enggak. Karena di dalam kitab Zakaria pasal 11 sudah jelas. Zakaria pasal 11 Tuhan menegur ada 3 macam gembala. Gembala yang pertama adalah gembala yang suka menjual domba. Itu dalam kitab Zakaria pasal yang ke-11. Gembala yang suka menjual domba bagaimana? Banyak gembala-gembala yang kaya raya oleh karena jemaat. Gembalanya punya mobil ampat. Gembalanya begitu kaya raya. Setiap tahun pergi ke luar negeri 3 kali bahkan 5 kali dalam setahun. Setiap musim gugur, setiap musim salju mereka ke negara-negara karena kekayaan mereka yang mereka dapatkan dari jemaat dengan alasan berkat Tuhan. Padahal itu semuanya karena persembahan Tuhan. Memang itu berkat Tuhan yang Tuhan tahu. Tetapi mereka salah. Mereka sibuk menikmati kekayaan dari jemaat, sementara jemaatnya ada banyak jemaatnya yang tidak mereka mau tahu. Bapak Ibu tahu kenapa bedanya dengan gembala upahan? Sama seperti begini Pak Yunus. Dalam kitab Zakaria itu menuliskan jelas, salah satu contoh daripada gembala-gembala yang menjual domba adalah seperti begini Pak Yunus. Pak Yunus kan pernah berpelihara babi ya, contohnya. Jadi waktu Pak Yunus ini pergi mau menjual babi Pak Yunus ke pasar, otomatis kan ada orang-orang yang membeli babi itu. Jadi membeli babi itu dengan banyak-banyak. Sebelum babi-babi ini dijual, otomatis pedagang itu akan dimasukkannya dulu babi-babi itu atau binatang peliharaan itu yang mau dijual itu dimasukkan ke dalam kandang. Ketika dimasukkan ke dalam kandang namanya domba, babi atau apapun itu namanya binatang-binatang yang akan dijual, itu otomatis dipelihara dulu, digemukkan dulu dia, dikasih makan memang. Tetapi gembala upahan, gembala yang menjual domba ini tidak peduli dengan yang namanya nasib daripada babi, domba, lembu, sapi. Tidak peduli dia, yang penting gemuk aja. Dia tidak mau tahu bagaimana regenerasi daripada binatang ini, hewan peliharaan yang mau dijual. Tetapi gembala yang asli seperti Pak Yunus sebagai gembala asli yang memelihara namanya babi apa, nggak mau dia langsung jujur diperiksa dulu. Bahkan ada namanya istilah, dia memikirkan bagaimana caranya supaya domba ini beranak pinak dan banyak. Artinya begini, gembala-gembala yang memelihara binatang-binatang domba atau babi itu, mereka itu tidak peduli. Mereka hanya memelihara babi itu supaya mereka jual dan mereka kaya. Itu kitab Zakaria jelas menulis. Jadi ini yang harus diperingati. Ada banyak gereja-gereja yang kaya raya. Mereka kaya dari mana Bapak Ibu? Karena dari pemberian jemaat, sementara jemaat mereka, dan saya pernah mengalami. Saya juga bingung gitu. Kalau giliran orang kaya yang meninggal, langsung pemimpin besar langsung hadir. Tetapi kalau yang meninggal, tukang maaf kata, tukang apa ya? Tukang gali kubur mungkin pekerjaannya. Pemimpin gereja mana mau yang datang? Yang datang itu kadang-kadang siapa yang suruh? Ya bawahannya saja lah. Bahkan kadang-kadang, maaf, hari-hari ini banyak kita melihat sulitnya kita berjumpa dengan gembala-gembala besar gereja. Sulit, apalagi mau mendoakan kita. Tidak, itu sulit. Ini fakta Bapak Ibu. Saya berani ngomong di atas mimbar ini karena ini kenyataan. Jadi saya tidak tertarik dengan namanya pertumbuhan gereja karena perpindahan dari gereja A ke gereja B. Dan bisa saya mengatakan, dan saya berani bersaksi, kebanyakan jemaat yang terjadi perpindahan di gereja-gereja zaman sekarang di karismatik, itu sebenarnya mereka itu berpindah dari gereja-gereja ortodoks, gereja-gereja lama menuju kepada gereja karismatik. Walaupun tidak 100%, tetapi 50% di sana terjadi perpindahan. Ini namanya bukan penuaian jiwa. Kenapa bukan penuaian jiwa? Karena itu adalah perpindahan jemaat.
Saya rindu sebagai hamba Tuhan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Apa itu? Dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di luar daripada Kristen, bukan dia dulu Kristen, tetapi Kristennya di Kristen gereja lain, pindah gereja kita. Disinilah dia bersuka cita, belajar main musik dan segala. Bukan seperti itu. Karena ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, nggak ditanya nanti sama kita, kau pandai main musik enggak? Bukan itu. Bermain musik atau kita ahli di dalam pelayanan itu hanya sekedar untuk menambah talenta. Tetapi kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran dan melakukan firman Tuhan. Itu yang utama. Jadi harapan kita gereja kita di tempat ini, ketika Tuhan melawat daripada bangsa kita, saya percaya orang-orang non-Kristen itu pasti akan dipulihkan dan akan datang berduyun-duyun ke rumah kita. Itu pasti terjadi. Saya beberapa kali berdoa dan berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan, hamba ini tidak tertarik bahkan tidak bangga untuk memenangkan ataupun memenuhi gereja ini dengan orang-orang Kristen yang sudah Kristen. Tetapi gereja ini dipenuhi dengan orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Di luar kekristenan mereka datang menyembah Allah yang kudus dan berkata, Tuhan Yesus dialah Allah, dialah Tuhan dan dialah Raja. Itu yang terutama Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, sabarlah kita sebagai jemaat di tempat ini. Lawatan Allah itu adalah bukan seperti kita memakan cabai kita dibilang terjadi pedas, tidak Bapak Ibu. Jadi maaf, saya kemarin kan datanglah di sini ada beberapa orang pindahan dari gereja tetangga-tetangga kita, datanglah ibadah di sini. Aku ketawa dalam hati saya begini. Ini di sana dia lagi sakit hati ya di sana ini. Sakit hati dia di sana, datang ke sini mau cari-cari siapa tahu gembalaannya si David ini baik dari sama aku. Pas aku bicara di sini di tempat ini yang keras-keras, langsung ada tempat. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Tuhan bukan karena iman mereka tumbuh, tetapi karena mereka ingin mencari kesenangan. Mencari kesenangan, makanya berlomba-lomba gereja akhir zaman ini membuat jemaat itu nyaman. Memang tidak salah, tetapi jangan salah, panggilan gereja bukan itu yang terutama. Panggilan gereja adalah yaitu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ada di tempat ini yang mungkin menderita karena Tuhan, menderita karena kita mendukung orang datang beribadah, menderita kita supaya keluarga kita ini selamat, atau menderita kita karena pelayanan Tuhan, ya kan Pak Yunus? Kadang-kadang kita mau ke gereja itu susah. Ya udahlah, itulah penderita. Itulah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hanya 3 poin saja Bapak Ibu. Dikatakan begini, bahwa hidup jemaat kalau dengan adanya namanya tekanan, karena jemaat mula-mula itu mengalami tekanan, semakin ditekan, semakin mengalami penganiayaan, gereja makin berkembang. Gereja makin berkembang. Artinya begini, perkembangan gereja itu selalu identik dengan aniaya. Oleh karena itu kita percaya, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan ketika kita dipersekusi ataupun ketika kita mengalami yang namanya ketidakadilan, maka saya percaya gereja akan mengalami perkembangan. Yang kedua Bapak Ibu, saya katakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 11 sampai 12. Coba ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh akan teraniaya. Seolah-olah setan itu membuat kita ini apa lagi? Karena iblis paling tidak suka orang bertumbuh di dalam. Itu udah jelas. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa iblis itu makanannya adalah kita. Dia ini mau makan kita. Tetapi di dalam kitab Yakobus menuliskan, semakin kita dianiaya, semakin kita menderita di dalam nama Tuhan, semakin kita mengalami tekanan begitu hebat oleh karena nama Tuhan, kita mempertahankan iman kita oleh karena nama Tuhan. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam Yakobus pasal pertama. Katakan begini, saya akan baca 2-3 ayat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu
itu akan menghasilkan ketekunan. Dan dalam ayat 4, dan ketekunan, dan dia karena ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Saya mau bersaksi di tempat ini, Bapak Ibu terkasih, termasuk ini mamanya siapa? Si Pani. Dengarkan. Tahu nggak Bu? Ketika saya mengalami tekanan yang begitu hebat, banyak hal-hal yang membuat saya itu dirugikan. Ternyata saya baru sadar, Tuhan bicara sama saya begini, biar kamu tahu, tanpa Tuhan yang memimpin gereja, tidak akan pernah bisa gereja mengalami. Artinya begini Bu, kalau ada masalah, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan supaya kita mengerti maksud tujuan Tuhan itu. Dulu Bapak Ibu, kalau saya punya uang, maaf kata, di sini ada sisinya anak saya, bahkan keluarga saya ada di sini, yang mungkin teman-teman juga tahu itu. Setiap hari saya di warung kopi itu, kalau saya minum kopi di warung itu, karena uang ada kan, nggak pusing-pusing kepala saya. 5 kali dalam satu hari saya ngopi di warung, berjam-jam di sana. Jam doanya pun udah nggak ada gitu, nggak begitu apa. Karena apalagi mau didoakan sejahtera hidupnya. Sekarang Bapak Ibu, maaf, saya mau bersaksi sama kita, maaf, saya kadang-kadang uang 10.000 saja saya sangat hargai, sangat saya menghargai. Artinya apa? Tekanan yang kita alami itu mengajar kita supaya kita benar-benar hidup teratur dan disiplin. Ya, masalah-masalah yang begitu hebat bertubi-tubi yang datang sama kita, itu Tuhan mengajar kita supaya ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa itu? Ketekunan. Kalau dia bahasa Sunda, fani itu yang mengecilkan hati kita supaya kita disadari. Oleh karena itu, ketika saya mengalami kesulitan begitu hebat ini, maka dalam hati saya begini, Tuhan, sejak saat ini Tuhan, aku bersyukur Tuhan telah mengajarkan aku supaya betapa pentingnya yang namanya harga kehidupan yang Tuhan berikan. Kalau dulu bagi saya Bapak Ibu uang yang rese-rese saya begitu. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya belajar untuk menabung. Saya belajar untuk mengumpulkan uang. Kadang-kadang pun uang yang saya kumpulkan itu sedikit demi sedikit, tiba-tiba nanti keluar lagi karena keperluan sangat penting. Tapi Bapak Ibu, sekiranya saya tidak menabung, pasti akan mengalami namanya masa-masa begitu sulit sehingga kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, saya belajar tentang hal ini. Ketekunan, aniaya, masalah itu membawa kita kepada nilai-nilai kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, kita akan melihat Bapak Ibu di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 11 bahwa dikatakan begini, pemberitaan salib atau Injil adalah satu batu sandungan bagi dunia. Kenapa? Coba kita baca ya. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 11. Kalau ada yang bisa baca silakan. Yang suara kuat, ayo baca. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Jadi Bapak Ibu, salib itu bagi orang dunia adalah batu sandungan. Kenapa menjadi batu sandungan? Ibu apa namanya? Ibu Ana, ya, ibu mamanya siapa ini? Si Maya. Kenapa Injil itu menjadi batu sandungan? Karena ketika kita belajar tentang ketekunan hidup, belajar tentang iman, maka dunia akan membenci kita. Itu dia. Sebenarnya kenapa dunia membenci kita? Sebenarnya bukan karena dunia itu benci kita, bukan. Ada perlawanan khusus di dalam roh dimensi yang kita tidak sadari, bahwa iblis mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk menyerang kita. Ini harus disadari. Semakin kita kudus, semakin rohani kita, makin banyak orang yang iri sama kita. Amin. Makin banyak yang iri. Semakin kita kudus, semakin kita berdoa, semakin ada orang yang menjengkelkan kita. Sama seperti siapa? Haman.
Waktu Ester itu betul-betul hidup dikuduskan Allah, si Haman ini nggak senang dari si Mordekai itu, paman si Ester itu mendapatkan apa? Hadiah, mendapatkan kelayakan. Karena dunia ini pengen dunia ini kita ini berada di bawah, dan pengen dunia itu kita sembah. Oleh karena itu dunia membenci kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu bergaul dengan dunia. Hati-hati bergaul dengan orang yang tidak seiman. Hati-hati bergaul dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi iman dengan kita. Mereka pasti akan menjatuhkan. Jangan kamu pikir, baik kali kok dia, nggak ada itu. Jangan kamu pikir sama-sama, baik kali sifatnya, baik, nggak ada itu. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita memiliki Injil di dalam diri kita, ketika kita memiliki namanya Roh Tuhan, ada pemberitaan salib Kristus, maka dunia paling sangat membenci kita. Itu roh kuasa kegelapan itu. Ya, jadi mama juga harus paham itu. Kenapa kadang-kadang semakin berdoa, kok semakin pencobaan ini makin besar? Karena jelas Injil itu menjadi batu sandungan bagi dunia dan akan menentang diri kita. Sedangkan Yesus sendiri pun disalibkan, apalagi kita. Harus disadari itu Pak Yunus. Semakin engkau rajin beribadah, semakin engkau sungguh-sungguh mengarahkan hatimu untuk melayani Tuhan, maka semakin banyak orang akan berusaha untuk menjatuhkan engkau. Tetapi cobalah kau minum-minum, buat dosa santai-santai, aman. Karena si Bonus mengatakan, tenanglah kita aman kita di sini. Benar, saya pernah minum, teman-teman pernah minum, teler, muntah-muntah. Tahu nggak? Tidur kita di muntah kita itu enak kali rasanya. Karena dingin muntahnya gitu. Apa artinya itu? Kalau kita frekuensi dengan teman-teman yang jahat, kita bikin kejahatan, semuanya aman. Tetapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang fasik Tuhan letakkan mereka di atas batu-batu yang licin, sampai mereka terjatuh dan hilang seperti sekam yang dihembuskan oleh angin. Tahu sekam? Debu yang harus hilang. Nampak. Jadi jangan heran kalau kita semakin giat berdoa, makin apa, iblis kok kencang kali melawan kita. Orang firman Tuhan berkata, bagaimana cara melawan si iblis atau si setan? Diam. Hanya itulah cara melawan. Yesus waktu ditangkap dia, apa katanya? Benarkah kau anak Allah? Apa katanya? Kau sendiri yang mengalahkan. Itu betul-betul. Yesus telah mengalahkan maut. Layak dia mendapatkan gelar raja di atas gelar raja. Kenapa? Setan itu di bawah kakinya, nggak bisa dikalahkan. Jangan pernah kita seperti itu, ya kan? Baru datang melayani Tuhan, sedikit aja nanti disinggung, maaf karena di sini ada kemarin itu, tapi sekarang udah 3 orang nih. Karena aku salam dia, orang lain aku salam, yang dia aku salam, langsung lagi WA-nya ke mamamu. Bapak kok apa kali tidak sebagai seorang hamba Tuhan, kaget saya. Ada aja orang ketemu apa kali imannya kayak iman kerupuk. Jangan seperti itu Cuma di tempat ini harus orang-orang yang kuat di dalam iman, kuat menghadapi namanya masalah-masalah, kuat menghadapi namanya berita-berita yang tidak baik, kuat menghadapi namanya problem-problem, kuat menghadapi yang namanya serangan-serangan dari luar. Karena Bapak Ibu, untuk mendirikan gereja Tuhan tidak gampang. Fondasi itu kalau membangun fondasi rumah ini, di sini kan nggak nampak fondasi rumah ini kan. Padahal di bawahnya fondasi rumah ini batu-batu yang besar-besar, tapi tertanam di bawah nggak nampak. Ya kita ini pengerja-pengerja gereja Tuhan yang menjadi pilar gereja harus bisa berada di bawah. Amin. Ini nggak mau di atas semua. Maunya pengen mau nampak jadi kayak lampu ini lampu. Semua mau menjadi lampu. Nggak tahu mereka lampu ini tahu nggak Bapak Ibu gampang rusak. Bentar kursi
sudah tinggi dia, hancur dari dipakai. Tapi kalau batu, mana ada istilah rusak batu, tetap dia kokoh selama-lamanya. Itulah pengertian, itulah analogi iman. Jadi inti daripada yang saya sampaikan adalah firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dikatakan begini: semakin kita dianiaya, maka akan semakin dimurnikan. Kasih Tuhan, kami tetap berdiri Tuhan di atas firman Tuhan. Kami berdiri Tuhan, sekalipun tekanan keadaan, gerejamu akan semakin bertumbuh kembang yang Tuhan. Karena kami tahu roh-Mu yang bekerja atas kami. Berkati jemaat-Mu, mulai daripada hari ini gereja-Mu akan bertumbuh Tuhan. Mulai daripada hari ini gereja-Mu mengalami kelepasan. Mulai hari ini gereja-Mu mengalami perkembangan multiplikasi Tuhan. Mulai hari ini umat-Mu diberkati. Mulai hari ini terjadi namanya restorasi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kiranya melalui firman ini Tuhan, umat-Mu semakin diteguhkan di dalam iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih buat firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari yang telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Dan jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang dibuat. Mari kita memberikan persembahan untuk Allah. Puji Tuhan, kita masuk kepada pengumuman semoga kita makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang